Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami 27 Podcast bersama saya sendiri, Valencia Bulan. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu Alex, Gabriel, Dimas, Vena, Sasa, dan Yoyo. Oke, kali ini kita bakal bahas tentang industri 4.0 dilihat dari aspek pelajaran biologi, PKWU, agama, dan bahasa Inggris. Sudah pada penasaran kan? Kalau gitu, kita langsung aja ya ke pembahasan pokok. Check it out! Teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan istilah industri 4.0. Jadi, industri 4.0 sendiri merupakan nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Kita dapat melihat hasil dari industri 4.0 seperti adanya handphone sebagai alat komunikasi yang simple dan mudah dibawa kemana-mana. Selain di bidang teknologi dan elektronik, industri 4.0 juga berkembang di bidang makanan. Dilihat dari pelajaran biologi. Dalam perkembangan produk makanan di industri 4.0, tentu ada pembelahan sel yang terjadi pada produk makanan tersebut. Pembelahan sel merupakan proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Dalam pembelahan sel ini dikenal juga ada dua sel, yakni sel normal dan sel kanker atau sel tidak normal. Yang membedakan kedua sel ini adalah sel kanker membelah diri secara tak terkendalikan, sementara sel normal membelah diri secara teratur. Sel kanker inilah yang dapat menyebabkan kerusakan sel serta jaringan dan organ sehat di dalam tubuh. Salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya sel kanker adalah junk food atau makanan tidak sehat. Dikarenakan junk food sendiri tentu mengandung kalori tinggi dan lemak serta bahan-bahan kimia berbahaya dan juga serat yang rendah. Jika kita terlalu banyak mengonsumsi junk food, tentu akan membuat badan kita tidak sehat sehingga menimbun banyak kandungan yang berbahaya dan apabila terus dibiarkan akan menimbulkan kanker. Oleh karena itu, kita harus banyak mengonsumsi makanan yang bergizi dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Selengkapnya akan dijelaskan oleh Gabriel dan Dimas dalam pelajaran PKWU. Dalam memulai usaha, kita sebaiknya harus bisa untuk menghitung modal dan perkiraan pendapatan usaha kita. BEP merupakan salah satu cara untuk menghitung perkiraan pendapatan kita. Apa itu BEP? Break-even point atau sering disingkat dengan BEP adalah suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama, atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. BEP ini digunakan untuk menghitung kapan sebuah usaha atau bisnis atau proyek akan menguntungkan dengan cara menyamakan total pendapatannya dengan total biaya. Dengan analisis break-even point ini, manajemen perusahaan dapat mengetahui jumlah penjualan minimum yang harus dipertahankan agar tidak mengalami kerugian. Rumus BEP terdiri dari dua rumus. Yang pertama, BEP dalam unit, yaitu biaya tetap produksi dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Yang kedua, BEP dalam bentuk rupiah, yaitu biaya tetap produksi dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit dikali harga per unit. Selanjutnya, kita lanjut ke pelajaran agama. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut John Rawls, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran. Lalu, jujur didefinisikan sebagai yang pertama, hati yang lurus, tidak berbohong atau berkata apa adanya. Yang kedua, tidak curang atau mengikuti aturan yang berlaku. 3. Tulus ikhlas
tidak munafik atau bermuka dua. Jadi, jujur adalah sikap moral yang sejati, yang berasal dari hati yang bersih, lalu diterjemahkan ke dalam tutur kata dan perbuatan. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri manusia ketika seseorang mengakui kebenaran Allah. Lalu kebenaran adalah gabungan dari segala yang baik. Itu memeluk asas-asas kuasa surgawi dan hukum di mana segala hal tentang Allah ditangani dan dikendalikan saat dikuasai. Dan dalam kebenaran itu sendiri ada kesederhanaan yang besar. Lalu berikutnya perdamaian yang berasal dari kata shalom dalam bahasa Yunani dan eirein atau dalam bahasa Yunania yang artinya damai. Damai biasanya dikaitkan dengan perasaan senang akibat memperoleh suatu benda yang dibutuhkan atau harta, kebahagiaan atau kesehatan. Lalu keutuhan ciptaan yaitu suatu bentuk ketergantungan manusia dengan lingkungannya. Seluruh ciptaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi satu sama lain. Manusia ditempatkan Tuhan sebagai mahkota ciptaannya karena manusia lebih tinggi statusnya dari ciptaan yang lain. Dan juga dengan hal ini, maka manusia juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ciptaannya yang lain dan melestarikannya. Kelima nilai tersebut juga turut dilandasi oleh Rerum Novarum, yaitu sebuah ensiklik yang diterbitkan oleh Paus Leo XIII pada 15 Mei 1891. Itu adalah sebuah surat terbuka yang diedarkan kepada semua uskup yang membahas kondisi kelas pekerja dan juga sekaligus turut mendukung perjuangan dari para buruh. Adapun usaha-usaha yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kelima nilai tersebut di antara yang pertama, selalu berkata jujur, bersikap adil terhadap sesama, menerima setiap orang dengan tulus, mencintai lingkungan dan sesama, mengurangi mengonsumsi hal-hal yang dapat merusak tubuh kita seperti misalnya junk food, dan masih banyak lagi. Pada pembahasan bahasa Inggris kali ini, kami akan menjelaskan pengertian-pengertian dari text caption. Tak asing lagi bahwa text caption sendiri dapat kita temukan di berbagai media, seperti majalah, buku, televisi, media sosial, dan internet. Berikut kami akan menjelaskan apa definisi dari caption. Caption adalah teks singkat yang mendeskripsikan gambar atau menjelaskan apa yang dilakukan atau dikatakan orang di dalamnya. Caption memiliki fungsi sosial, yaitu untuk memberi informasi dasar dari suatu objek. Meski kalimatnya cukup singkat, penulis caption tidak bisa ditulis secara asal. Maka, diperlukan bahasa yang menarik namun tetap informatif, agar yang ada di dalam gambar bisa tersampaikan dengan baik. Berikut struktur yang perlu diketahui dalam membuat text caption, yaitu yang pertama ada opening, kedua ada konten yang berisi informasi yang ringkas, dan yang terakhir ada closing yang biasanya berupa informasi tambahan yang belum tersampaikan di konten. The last, yaitu suatu teks tidak akan mudah terlepas dari unsur kebahasaan, karena pada ujungnya unsur kebahasaan sangat berpengaruh dalam menarik atau tidaknya suatu teks. Seperti pada caption, hendaknya ditulis dengan simple present tense dan kalimat yang sederhana serta mudah dipahami. Terdapat beberapa solusi lain dalam menulis teks caption yang baik dan benar, yaitu 1. Berikan pembaca informasi yang tidak didapatkan dari hanya melihat gambarnya saja. Yang kedua, keberadaan caption itu untuk melengkapi foto, bukan pengganti foto. Yang ketiga, tidak perlu menuliskan kata-kata yang sudah jelas. Yang keempat, memulai penulisan caption yang baik dalam bahasa Inggris dengan beberapa variasi kata-kata berikut. Yang satu, prepositional phrase. Kedua, infinitive phrase. Yang ketiga, participle phrase. Yang keempat, adjective phrase. Yang kelima, questions. Dan yang terakhir adalah exclamations. Demikian penjelasan tentang Industri 4.0. Kami 27 Podcast ingin mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you guys.